Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27-28. Mengasihi orang yang mengasihi dan yang berbuat baik kepada kita adalah perkara mudah. Tetapi bagaimana dengan mengasihi orang yang memusuhi kita? Mungkinkah kita dapat mengasihinya? Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikianlah identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, lantas bagaimana caranya mengasihi musuh? Karena perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan dalam diri. Jika kita memakai akal sehat kita dengan kacamata dunia, tentu kita akan berpikir dan berkata, untuk apa susah-susah mengasihinya? Untuk apa kejahatan dibalas dengan kebaikan? Apa gunanya? Tetapi renungkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Allah kita adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi ia telah menunjukkan perbuatan kasih-Nya. Bahkan pada saat sebelum Yesus mati di kayu salib, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitu dalam teladan yang Yesus tunjukkan kepada kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota merupakan wujud kasih Allah yang mau mengampuni dan menghapus semua dosa yang pernah kita perbuat. Pengorbanannya telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Jika oleh karena kasih-Nya Allah mengampuni dan menghapus semua dosa yang pernah kita perbuat, mengapa kita masih membenci dan memusuhi mereka yang membuat hidup kita sangat menderita? Yesus memberi perintah yang melampaui hukum dan kebiasaan perilaku dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hati kita saat ini masih terbeban karena luka dan permusuhan? Mari kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita, agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut anak-anak Allah. Dunia membutuhkan orang-orang yang menjadi pembawa terang. Dunia membutuhkan anak-anak Tuhan yang berani tampil beda, yaitu dengan cara melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dunia butuh kita yang mau mewarnai dunia ini dengan terang kasih Tuhan. Maka, mulailah melakukan dari hal-hal terkecil. Dengan setia berdoa
dan mendoakan orang lain, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, bahkan hingga orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita. Tidak mudah memang, tetapi yakinlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus akan mengangkat kebencian dari hati kita, dan perlahan musuh kita akan melihat kasih itu. Mengasihi musuh dan berdoa bagi musuh adalah cara yang ampuh untuk memperbaiki retakan relasi yang terjadi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah rela mati di kayu salib sebagai bukti kasih-Mu agar kami beroleh keselamatan. Engkau tidak pernah memusuhi kami atas kejahatan kami di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk meniru kasih-Mu dengan mengasihi musuh kami, berbuat baik kepada mereka yang membenci kami, meminta berkat kepada mereka yang mengutuk kami, dan mendoakan mereka yang membenci kami. Dengan demikian, kami mampu menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak terang. Bersama Tuhan kami mampu melakukannya. Kiranya kami tetap setia mendengarkan dan melakukan perintah-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.